Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waskita Zainal Abidin dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023. Di sini saya dapat waktu yang sangat baik lah. Kita bisa bertemu dengan narasumber yang hebat kali ini. Dia sedang melakukan atau menjalani sebuah bisnis dengan saudara Mas Iqbal Majid Ramadan. Di sini kita akan sedikit mengulik lah tentang perjalanan bisnis dia dan juga bisnis apa yang dia lakukan seperti itu. Untuk Mas Iqbal sendiri, aku mau langsung tanya aja nih lah, langsung aja lah ya. Sekalian perkenalan, nantinya aku langsung tanya apa sih yang melatar belakangi Mas Iqbal ini melakukan bisnis ini gitu, dan di bidang apa dan mulai dari kapan seperti Mas Iqbal. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Iqbal Majid Ramadan. Untuk kali ini aku diajak sharing session sama Zainal untuk mengenai bicara tentang usaha. Lalu usaha apa yang aku lakukan? Usaha yang aku sedang jalani saat ini adalah jual kopi, teman-teman. Sebenarnya bukan jual yang besar-besaran, cuma bisnis kecil-kecilan aja untuk nambah sumber mata uang untuk keseharian aku. Nah, kenapa? Alasannya latar belakang ya. Kenapa aku memulai usaha ini? Pertama, aku melihat dari teman-teman mahasiswa sekitaran Undip di sini. Jadi kayak sekarang emang kopi ini lagi tren-trennya. Betul. Jadi kopi ini menjadi salah satu dibilang kebutuhan saat ini. Nah, kopi ini menjadi salah satu alasan kenapa aku pengen banget kopi ini menjadi usahaku. Pertama, aku suka kopi, lalu melihat kebutuhan dari mahasiswa teman-teman yang kurang konsentrasi dalam belajar. Di situ aku punya ide, aku mau bikin kedai kopi. Sebenarnya kayak lebih di outdoor aja, kayak ada stand kecil-kecilan, jadi aku buka di sana. Jadi buat teman-teman yang mau mampir, boleh mampir. Oke, jadi di sini yang melatar belakangi Mas Iqbal sendiri adalah menurut Mas Iqbal ini adalah kopi ini sebuah kebutuhan gitu bagi mahasiswa gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Iqbal sendiri, bagaimana sih Mas Iqbal ini tuh cara apa ya, branding dan juga marketingnya gitu untuk memasarkan produknya agar dikenal gitu, khususnya di khalayak mahasiswa sekitaran seperti itu Mas Iqbal. Nah, untuk brandingnya sejauh ini aku masih buy di tempat aja, karena ini emang cuma iseng-iseng lah bisa dibilang. Jadi tempat aja aku jualan, aku buka stand di situ, teman-teman kalau mau mampir boleh. Di situ aku pengen teman-teman situ ngerasain gimana cita rasa dari kopi yang aku pakai itu kopi Arabica Gayo, teman-teman, dengan harga yang cukup terjangkau lah, tapi rasanya bisa dapet yang strong. Oke. Jadi branding yang Mas Iqbal masih di venue aja, di tempat aja ya kayak gitu ya. Oke. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih untuk Mas Iqbal sendiri mempertahankan bisnis Mas Iqbal ini atau jualan Mas Iqbal ini di era bener-bener di kisaran Semarang ini banyak banget lah orang yang jualan kopi, bahkan ada yang bener-bener mangkas harga sampai 8.000 sampai ini gitu. Untuk Mas Iqbal sendiri tuh gimana? Mungkin aku akan sekaligus 2 pertanyaan, mempersingkat waktu saja, dan juga gimana sih cara menentukan harga produknya untuk kopi itu sendiri untuk Mas Iqbal. Oke, pertanyaan pertama adalah gimana cara aku bertahan ya? Iya, betul. Gimana aku bertahan? Pertama, aku tetap memperhatikan yang namanya kualitas dari biji kopi yang aku pakai. Jadi buat mungkin di luaran sana yang menjadi sebuah masalah adalah biji kopi yang dipakai itu apa. Kadang ada yang nggak jelas lah, atau ada yang pakai yang malah instan lah kayak gitu. Betul, betul. Jadi aku tetap mempertahankan kualitas punya aku, yaitu aku pakai Arabica Gayo, rasanya tetap strong tapi enak. Lalu yang menjadi sebuah perbedaan di sini adalah harga. Harga di aku itu sama 8.000, tetapi di sini karena aku lihat banyak yang jual kopi itu tuh kebanyakan esnya, teman-teman. Kalau beli es kopi, banyakan es batunya nggak sih? Iya, betul. Dibandingkan sama kopinya. Jadi kayak nikmatin kopinya tuh kayak dikit banget. Dan kadang kita malah nunggu sampai esnya itu, es batu itu mencair, akhirnya rasa kopi itu malah hilang.
Nah di situ aku pengen teman-teman itu bisa tetap merasakan kopinya, tetap enak, es batunya tetap ada tapi bukan yang sampai banyak banget, yang too much, enggak, tapi tetap rasanya ngopi banget kayak gitu. Oke. Lalu pertanyaan kedua tadi apa? Yang bagaimana cara menentukan harga Nah, produknya? untuk menentukan harganya pertama biji kopi pasti dong. Iya betul. Lalu untuk perlengkapannya itu ada aku ada full set untuk kopi. Kurang lebih harganya mungkin ya 1 juta 2 jutaan. Itu bisa aku pangkas lagi untuk harga-harga itu karena aku nggak terlalu memandang itu karena emang aku kan hobi ya. Iya betul. Jadi untuk harga peralatan aku ya udahlah aku abaikan. Jadi aku bisa ngasih harga lebih murah gitu untuk teman-teman. Lalu di situ dari gelas, dari susunya juga, gulanya, situ aku benar-benar perhatiin banget lah untuk hal-hal kayak gitu. Lalu yang pasti situ aku ada tambahan lagi untuk produk baru mungkin. Jadi produk baru itu adalah es kopi kelapa. Jadi situ ada tambahan kelapa juga. Jadi aku harus memperhatikan bahan baku itu dan pastinya tarik kelapa yang murni. Jadi biar rasanya tetap otentik teman-teman. Oke, jadi strategi Mas Iqbal ini sangat baik ya teman untuk mempertahankannya seperti apa ya. Balik lagi orang itu akan lebih percaya ketika memang kualitasnya itu bagus ya, seperti itu ya. Dan untuk penentuan harganya Mas Iqbal ini kalau kita lihat kita simpulkan bahwasanya Mas Iqbal ini ngambil margin kecil karena dia emang ini sampingan dan juga dia juga suka minum kopi, jadi seolah-olah dia beli alat-alat kopi ini emang buat dia pribadi, cuman juga dijual gitu, biar ada orang datang aja gitu, seperti itu ya teman-temannya. Yang selanjutnya aku akan bertanya, bagaimana sih Mas Iqbal ini mengatur keuangan agar tetap untung lah, bisa tetap untung, tetap sehat gitu, walaupun memang kita tahu yang melatar belakangi Mas Iqbal ini adalah sebuah hobi dan sampingan aja biar happy aja lah. Tapi tidak luput juga pastinya di sebuah bisnis itu tetap mencari keuntungan walaupun sedikit seperti itu. Jadi gimana sih pencatatan keuangannya, atau akan ada reinvestasi atau seperti apa? Mungkin aku mau tanya itu sih Mas Iqbal. Oke, pertama-tama aku ini memisahkan antara uang pribadiku dan uang pemasukan yang ada di kopiku. Pastinya dong. Pemasukan kopinya berapa, pengeluaran kopinya berapa. Di situ aku catat sedetail-detailnya, serinci-rincinya biar aku bisa tahu alokasi dananya itu kemana. Jadi kayak gitu. Itu buat kesehatan ya. Kesehatan uang ya, keuangannya kita kayak gimana. Karena emang balik lagi ini cuma sampingan dan hobi aja, tapi bukan berarti di situ aku mengabaikan gitu kayak oh ini duit gua, seserah dong mau gue campur sama uang pribadi, tapi aku nggak, pasti itu akan kupisah meskipun ini adalah sampingan kayak gitu sih Mas Inal. Oke, jadi di sini Mas Iqbal menerapkan disiplin tinggi lah dalam pencatatan keuangan ya. Kita bisa lihat, kita simpulkan dari cara dia pembukuannya, uang pribadi sendiri, uang kopi sendiri, seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Iqbal sendiri nih, apa sih sebuah kunci kesuksesan untuk dalam berbisnis gitu? Walaupun di sini kita lihat balik lagi latar belakang Mas Iqbal ini kan bener-bener hobi lah, emang suka ngopi aja gitu, biar ada teman ngopinya lah kayak gitu kan. Nah gimana sih tetap mempertahankan kayak goals Mas Iqbal gitu agar tetap bisnisnya jalan, Mas Iqbal tetap senang kayak gitu, gimana sih? Berbicara tentang sebuah goals ya, sebenarnya emang belum ada target yang tinggi-tinggi banget, tujuan yang tinggi-tinggi banget, tetapi dalam memulai sebuah usaha di sini kita harus yang pertama adalah disiplin juga konsisten. Oke. Dengan disiplin juga konsisten, di situ memang itu adalah sebuah kunci yang dasar dari semua kehidupan yang ada di dunia ini. Betul. Karena kebanyakan orang yang sukses itu bukan orang yang cuma pinter, tapi disiplin teman-teman. Jadi itu yang menjadi landasan aku, tetap disiplin. Maksudnya disiplin dalam hal apa? Di sini aku disiplin dalam misalkan kita ngomongin tentang kopi ya. Gimana cara kita untuk misalkan merebus sebuah biji kopi nih. Ada timernya juga. Di situ kita perlu yang namanya sebuah kedisiplinan. Nggak segampang itu. Dalam kita membuat kopi pun kita harus pelan-pelan. Misalkan ada
kertas pelapisnya. Mungkin kalau teman-teman kurang ngerti ya. Jadi itu adalah kertas pelapisnya. Jadi kita tuangnya itu pelan-pelan banget dengan sehati-hati dan sedetail itu supaya nggak merusak cita rasa dari kopi dan juga aromanya gitu teman-teman. Jadi dibutuhkan namanya konsistensi dan juga disiplin. Oke, jadi itu adalah salah satu cara gimana biar bisnis Mas Iqbal ini terus berkembang dan juga agar nantinya mungkin bisa menemukan goalsnya ya, seperti bisa menjadi bisnis yang benar-benar bisnis bukan sampingan gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir aku untuk kedepannya, Mas Iqbal apakah ada pikiran kayak misal habis kuliah atau emang bener-bener ketika Mas Iqbal udah matang banget di kopi ini, apakah akan membuat coffee shop ataupun apa tempat ngopi yang bener-bener kompatibel atau gimana gitu? Apakah ada pikiran ke sana atau belum? Itu bisa menjadi sebuah jawaban ya teman-teman. Sebenarnya emang baik lagi ini cuma sampingan aja. Mungkin itu bisa menjadi sebuah goals aku berikutnya. Terima kasih Mas Zena. Untuk pikiran saat ini emang belum ada sebuah tujuan dalam jangka waktu panjang yang benar-benar emang besar. Misalkan kayak buat kopi, tempat yang lebih kompatibel. Tapi di sini aku lebih pengen merangkul teman-teman semua aja di kalangan mahasiswa, nikmatin kopi, kita rehat sejenak, kita berhenti sejenak. Berhenti itu bukan berarti menyerah. Oke, mungkin cukup aja ya karena kita terbatas oleh waktu juga. Mungkin dari aku cukup sekian dan terima kasih banyak untuk Mas Iqbal udah ada sharing session dan ada beberapa ilmu yang bisa kita terapkan dan teman-teman yang nonton terapkan. Mungkin dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.